pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cisadjo, yang kami hormati Ibu narasumber diseminasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Cisadjo yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita akan belajar bersama beliau terkait dengan disiplin positif. Semoga dengan adanya acara Cisadjo ini, kemudian nanti bagaimana kita menerapkan beberapa trik, yaitu untuk menggali siswa, dalam artian di sini untuk pembiasaan dari untuk membangun budaya positif guru kelas, akan tetapi juga semua elemen yang ada di sekolah ini, termasuk nanti warga sekolah semuanya, gitu ya. Nah, monggo Ikut saja ya Pak ya. Ikut saja bulan ini. Sekolah kita, beliau ini adalah guru SD Negeri Cisadjo yang setiap tahun dan sampai hari ini sejak pertama kali lahir sebagai guru mengajar di kelas 1. Karena memang bisa mulang anak-anak. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Oke. Ice breakingnya adalah menyebutkan nama makanan daerah yang ada. Bunda. Makanan daerah. Ini milenial. Browol. Berarti L. lumpia dari Semarang. Lumpia dari Semarang. Lumpia. Apem. M. Apa M? apa itu? M. Tema itu dari A. Opa. Pare. Kakak. Kacang. Ini lagi saya Kandas. Ya Bu. Kandas. S Bu. Ayo S. Makanan yang depannya harusnya S. Serabi. Iya. Melakukan ice breaking, di mana kita tertib sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itulah yang kita contohkan kepada siswa-siswi. Next, Pak. Untuk merasa bersalah, untuk menyadarkan kesalahannya, malah justru dia merasa terbuli. Karena anak itu berbeda-beda cara pandangnya terhadap kita seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu melakukan sesuatu perbuatan, lihat ke depannya besok akan bagaimana, belakangnya nanti akan seperti apa, kananmu akan bagaimana, kirimu akan bagaimana, dan atas akan bagaimana, di bawah akan bagaimana. Maksudnya di atas itu nanti apakah itu akan membantu saat tidak, yang di bawah itu bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik tujuan dasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan. Dan biasanya anak-anak yang suka buat gara-gara itu, dia itu tidak mendapatkan itu di rumah. Terus disiplin, benar ya Mas? Nah, ini dia pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Selain manajer, selain teman, oke. Orang tua dan teman. Orang tua dan teman. Oke. Tapi dulu kecil saya juga begitu, sering sekali. Lebih kepada kita kayak bahasanya itu bahasa dengan teman, seperti teman. Tetapi pembuat rasa bersalah ini bisa jadi membuat si tapi saya tahu konsekuensinya. Apa yang kamu katakan saja? Nanti kita restitusi. Kalau pamit konsekuensi. Nah, terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, kayak pemantau tadi, mengingatkan akan konsekuensinya apa. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita ajak diskusi tadi, jadi anak tahu solusinya apa yang dia inginkan, jadi tidak dari kita, tapi dari inisiatif si anak sendiri. Ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi tidak harus menyakitkan. Sebuah hukuman kan tidak harus menyakitkan. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Membuat anak sakit itu biasanya hukumannya secara fisik. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek.
Contoh kalau sepatu harus hitam, dia sepatunya beda sendiri, dibariskan sendiri. Nah, atau dapat poin, mungkin kalau di SMP kan dapat poin-poin gitu, kalau di sini nggak ada. Anak membenci kedisiplinan, nah ini efeknya dari hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini tujuan konsekuensi itu seperti ini. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kalau penghukum kan rasanya orang besar, kamu salah banget gitu kan. Mindsetnya itu seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, oh ya memang karena aku salah, ya konsekuensinya ya aku harus melakukan ini. Jadi tidak ada rasa berat hati. Benar ya Pak? Berat hati. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya kalau ada hukuman-hukuman seperti ini, anak itu akan menyembunyikan kesalahan. Jadi dia pura-pura, jadi dia jadi seorang pembohong pada akhirnya. Nah, padahal kan kita sebagai guru ingin menciptakan anak itu sebagai anak yang jujur. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, baiklah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Satu contoh saja ya Bapak Ibu saya bacakan. Banyak. Korban mendapat keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Ini contoh sekali lagi ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau restitusi itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang karena dia menyadari kesalahannya. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, mari kita, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk hukuman atau hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi lapangan PJK konsekuensi. Kan itu pada saat jam pelajaran PJK kemudian hubungannya itu nyambung dengan pelajaran. Ya, begitu. Meskipun nyambung ya. Meskipun nyambung itu termasuk hukuman, tapi itu juga konsekuensi karena mungkin di dalam situ ada keyakinan. Ya, keyakinan saat pelajaran PJOK. Kesepakatan. Karena yang di guru penggerak kita itu bukan kesepakatan Bu, mana keyakinan. Oh iya, kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik.
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu tuh aturan atau keyakinan sebenarnya? Pertanyaan. Ya, pertanyaan maksudnya itu lah pertanyaan. Tapi itu masuk peraturan atau keyakinan? Pengguna keyakinan. Keyakinan. Karena kita tahu konsekuensinya kalau kita tidak pakai helm, maka akan ada kita harus kalau pakai helm itu kan ada keselamatan untuk diri, terus mematuhi peraturan. Next Pak. Baiklah, membentuk keyakinan kelas. Nah, pasti ini Bapak Ibu di kelas sudah semua ya Bapak Ibu. Karena kita sudah tahu bahwa keyakinan kelas itu penting untuk berjalannya pembelajaran dengan baik. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu dihindari kata dilarang ribut, dilarang mengganggu teman. Nah, kata dilarang itu kita ganti dengan kata yang positif. Belajar dengan tenang, menghargai sesama teman. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak rintik-rintik. Yang penting singkat, padat, dan bisa diimplementasikan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya kita diskusi ini. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu guru SD Negeri Jatijasa itu sudah melakukan semuanya. Sekolah hebat gitu kan, luar biasa. Karena di sekolahnya ada master budaya positif. Salah satunya Pak Ibu. Next Pak. Ini dia. Apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak-anak itu diajari seperti tadi, diajak diskusi gimana sih untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan atau kesalahan yang mereka lakukan. Lanjut, ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini dia segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia segitiga restitusi. Kemarin itu kita saat diskusi bersama di dalam kelas itu menjadi sebuah perdebatan di segitiga itu. Apakah boleh ketiga-tiganya dilaksanakan atau hanya boleh dua saja tahapan, atau boleh dibolak-balik? Ternyata Bapak Ibu, walaupun itu bentuknya segitiga, tetapi kita harus tetap mengurutkan sesuai dengan urutan tahapannya. Karena kalau kita langsung, kita tidak mengurutkan dulu untuk menstabilkan identitas,
kita langsung memvalidasi tindakan yang salah, apa yang dia lakukan kita tanya yang salah, nanti anak akan merasa dia tuh jadi kayak, ih aku salah gitu. Jadi kayak rasanya itu kayak seperti dibully gitu, dihukum. Tapi kalau kita menstabilkan identitas dengan semua manusia itu tuh tidak dengan sempurna. Dulu guru juga sama pernah melakukan seperti itu, tapi Bu Arifah juga memperbaiki kesalahan itu. Nah seperti itu. Jadi anak itu jadi dia mau terbuka dengan kita kalau kita menstabilkan identitasnya. Gitu. Next Pak. Menstabilkan identitas. Nah ini tadi yang sudah saya terangkan tadi, kita lewat saja. Next Pak. Menstabilkan identitas. Nah ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti ini kata-kata, tidak melulu harus patok bangkrong seperti ini. Jadi ada anak yang mungkin kita bahasanya akan berbeda. Maksudnya tidak baku, terus kita harus selalu ngomong kalau mau kita melakukan segitiga restitusi, kita harus selalu ngomong begini, berbuat salah itu wajar. Nanti kalau anak itu non sewu, dia nangkepnya bahwa popo nek nakal, kan? Nah, takutnya kan begitu. Jadi kita memang harus melihat kondisi dan kesalahan apa yang dia lakukan. Next Pak. Nih, memvalidasi tindakan yang salah. Kita bertanya kepada anak, kesalahan apa yang dia lakukan? Oke, ini tadi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menggali, kenapa kok dia melakukan kesalahan itu? Sampai ketemu alasannya itu apa? Kan kadang anak ada nggak tahu tuh, nggak ngapa-ngapain lah. Berarti memang tidak ada alasannya. Kita menggali kenapa dia melakukan hal tersebut. Next Pak. Menanyakan keyakinan. Nah ini kita mengembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Agar anak itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan apa yang kita ajak untuk diskusi, solusi apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mari kita telah kasusnya. Nah, tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk, saya mau ada ice breaking. Tapi ice breakingnya ini kita agak berpikir. Jadi gini, clue-nya adalah nyamuk. Ya, clue-nya adalah nyamuk. Saya ini apa bahasa Indonesia? Nepuk. Oh ya. Menepuk. Jadi gini, berapa nyamuk yang saya itu ngomong tadi? Tepuk. Nah, berapa nyamuk yang saya tepuk? Bisa ditebak ya? Satu. Ya. Siji nyamuke. Nggak ada. Ingat clue-nya adalah nyamuk. Clue-nya adalah nyamuk. Berapa ini? 2. Oh masih bingung ya. Tadi loh, clue-nya adalah nyamuk. Ayo sama bisa ini berpikir ini. Ayo enak ngantuk. Oke. Ayo. Clue-nya adalah nyamuk ya. Ireng. Berapa? 2. Ayo yang iki satu koncone oke. Ya, bingung kan Bapak Ibu? Clue-nya itu adalah nyamuk. Kalau saya nepuknya 5 kali, 5 nyamuk. Kan clue-nya nyamuk. Berarti harus ada kata di belakangnya adalah nyamuk. Paham Bapak Ibu? Itu clue-nya adalah nyamuk. Saya dapat ini dari dosen saya PGRI. Saya bingung, saat kelas itu dong kafe. Ternyata gurunya nggak guru nyamuk. Makanya teman saya jawab 100 nyamuk. Belum nepuk papa kok 100. Ternyata clue-nya tadi adalah nyamuk. Harusnya saya tayangin terus di blog tulisannya nyamuk.
Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bagaimana cara membagi kelompok? Kita bagi jadi 3 saja, begini saja, nggih? Iya, cepat. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, bisa disiapkan alat tulisnya. Ya tapi jadi memang pas pelaka loh. Monggo Ibu. Ini suspek 1. Oh ya. Ada dulu ya. Jadi 5 menit berakhir. Dari kelompok mana yang ingin Bilangi. Tepuk 1. Gesture. Tepuk 2. 2 kali tepuknya. Gesture. Tepuk 2. Gesture. Oh, Pak Naja sendiri coba. Gesture. Tepuk 2. Gesture. Oke, kita jalan. presentasi Bu mau kemana? Terlambat, akhirnya dia sampai sekolah juga terlambat. Nah, sampai terburu-burunya dia mengenakan sepatu yang tidak sesuai aturan di sekolahnya. Yang harusnya mengenakan sepatu hitam, dia tidak hitam. Nah, yang diperlakukan di sini oleh Pak Lukman itu tidak mau tahu alasan yang disampaikan oleh si muridnya si Sabrina tadi. Nah, dalam pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Di cerita ini disampaikan kalau Pak Lukman itu tidak mau peduli atau tidak peduli dengan alasan yang disampaikan oleh muridnya tadi. Pokoknya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, sekarang buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi si murid tadi suruh melepas sepatunya. Dalam pertanyaannya, sikap posisi Pak Lukman itu sebagai apa? Kalau di kelompok kami tadi sebagai penghukum, karena di situ dijelaskan di cerita itu untuk membuka sepatunya karena gara-gara sepatunya tidak menggunakan sepatu yang sesuai aturan, yaitu hitam. Itu Bu Afifah. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Kami tadi berembuk, jika sebagai seorang manajer, mestinya Pak Lukman menanyakan dulu pada si Sabrina tadi muridnya, apa kesalahannya Pak? Panggil, kemudian menanyakan kesalahan apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Nah, si siswa tadi menjawab apa alasannya tadi, kemudian mengapa kamu melakukan itu? Melakukan kesalahan itu mengapa? Ada alasan lagi. Nah, kemudian sudah dijelaskan sebegitu rupa. Setelah mengetahui kamu kesalahan seperti itu, apa yang selanjutnya akan kamu lakukan? Nah, begitu tadi kerjasama kami di kelompok kami dilakukan, ada berapa yang terima kasih. Oke, kita pertanyaan dulu. Wah, keren sekali ya. Tadi dari Bu Anda itu kasusnya si Sabrina
datang ke sekolah salah sepatu karena terburu. Masalah yang disampaikan oleh kelompok satu tadi, tentu kita sebagai guru harus mampu mengambil sikap yang bijaksana, di mana terjadi kesalahan anak memakai sepatu. Yang dalam hal ini tentu kita sebagai guru mempunyai manajemen pembinaan kepada anak, di antaranya permasalahan yang ada tadi kita klarifikasi dahulu mengapa anak kok keliru pakai sepatu. Yang dalam hal ini tentu dengan kejadian ini kita juga harus mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh anak. Dalam hal ini ketika nanti anak-anak sudah menyampaikan permasalahannya, tentu nanti kita bisa memberikan solusi menyikapi dari permasalahan yang ada. Demikian sedikit yang kita sampaikan. Terima kasih banyak anak tadi. Sinyal yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Makanya kenapa Giajar bilang among, itu adalah kata lain dari manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya, mungkin banyak kurangnya. Kita belajar bersama-sama di sini. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Desi. Saya bisa diseminasi di Kompel JH. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Juga saya mohon doanya karena saya kebarengan CGP dan PPG. Saya mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan sampai di akhir nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bidul. Baik, luar biasa. Tepungan sekali lagi buat Ibu Afifah. Iya. Yang Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. selesai. Karena masih ada sesi tanya jawab. Oh, pantun. Saya kasih pantun untuk Bu Afifah. Sekarang apa pantunnya? Oke, silakan Pak. Ke Mekah jalannya lurus. Cakep. Ini gila, ya beralihan. Sarang ya. Ke Mekah jalannya lurus. Bu Afifah maju terus. Terima kasih. Monggo silakan. Pertanyaan pertama. Bebas, silakan Bu Anja. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tadi disampaikan bahwa di mana ada merdeka, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sementara sampai dengan hari ini pemahaman orang awam kalau merdeka itu bebas. Nah, bagaimana menerapkan kebebasan yang merdeka sesungguhnya itu menjadi suatu disiplinan untuk menciptakan suatu kedisiplinan. Nah, karena bagi saya pribadi kok angel ya dari makna yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu mungkin ada nilai-nilai filosofi yang saya memang belum paham. Gitu Pak Widodo, terima kasih untuk waktunya. Baik. Iya, pertanyaan dari Bu Anja terkait dengan merdeka disiplin, gitu ya Bu Anja ya? Di mana ada merdeka, di situ ada disiplin yang kuat. Iya, di mana ada merdeka ada disiplin yang kuat, itu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ini membuat bingung Bu Anja. Mungkin nanti Bu Afifah bisa menyampaikan karena di sini banyak narasumber, ada Pak Tut, ada Bu Desi dan juga ada Pak Frans. Iya, saya mengenal saya. Ya, Jangan salah. disambung. Mas ini narasumber. Karena waktu kegiatan guru penggerak beliau itu tidak pernah ketinggalan mendampingi saya. Woi, Tepuk tangan. mana coba ya? Gue kan Pak, masternya of narasumber. Suhunya. Iya. Pertanyaan langsung atau langsung dijawab Bu? Langsung dijawab. Mau silakan Bu. Jadi begini, Bapak, Bu ya, sambil mikir ini ya.
di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tadi Bu Aja gimana sih merdekanya itu gimana, sedangkan orang awam itu berpikirnya adalah merdeka itu adalah bebas seluas-luasnya. Di mana Ki Hajar Dewantara ini maksudnya merdeka ini adalah kita memberikan, mengeksplor apa potensi anak-anak tersebut. Jadi bukan merdeka terus kue digawe sak karepmu dhewe sak gelemmu dhewe, itu tidak. Tapi merdeka di sini adalah anak itu bebas menentukan potensi apa yang dia ingin kembangkan. Tidak lagi kalau seperti dulu kita komen murid iki kudu manut aku gurune. Kowe kudu iso 2 kali 2 carane pakai yang 12 kali 2 pakai kudu bersusun. Padahal bisa menggunakan cara yang lain. Nah, yang dimaksud memerdekakan itu adalah seperti itu. Dimana kalau anak itu merasa merdeka dengan mengungkapkan pendapatnya, dengan dia dihargai potensinya, kita itu sebagai pengukir, bukan pengukir, kita itu sebagai petani, pekebun, kita mupui apa potensi mereka yang ada, ini kita mupui, kita memberikan, memfasilitasi mereka. Nah, disitulah maka akan tumbuh disiplin yang sangat baik, karena dia merasa saya sudah dihargai dengan apa yang saya miliki, apa yang saya bisa. Nah, mungkin seperti itu, guys. Mungkin ada Bapak Ibu yang saya Bapak baik. Iya, ini Bu Desi akan berikan tambahan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya mengingatkan kembali materi yang disampaikan Bu Afifah tadi ya, terkait dengan munculnya yang namanya disiplin diri. Dalam artian ketika motivasi itu munculnya dari dalam diri, otomatis kan dia sudah dalam artian bebas dalam artian sudah tidak merasa aku pengen supaya tidak dihukum, supaya nanti saya mendapatkan reward, supaya nanti ini. Nah, ketika anak itu sudah motivasinya itu muncul dari diri sendiri, dalam diri sendiri, otomatis itu nanti si anak itu akan muncul yang namanya disiplin. Mungkin dalam artian di situ tadi adalah merdeka dalam artian dia sudah tidak lagi karena hukuman, motivasinya karena eksternal hukuman, karena reward. Nah, tapi munculnya itu dari kebebasan diri sendiri tadi. Jadi munculnya itu dari motivasi internal tadi. Seperti itu kalau menurut saya. Mungkin nanti di sini bisa saling menambahi gitu ya. Di sini ada Pak Kos, kemudian ada Pak Narjo, Pak Dwi, kemudian Pak Widodo. Mungkin bisa saling membangun persepsi bersama supaya harapannya diseminasi budaya positif ini tidak hanya sekedar teori gitu ya, tapi ini benar-benar kita terapkan, karena sekolah kita itu hebat banget Bapak Ibu, karena termasuk sekolah negeri di SD yang banyak guru penggeraknya. Tepuk tangan kita. Kalau di SMA mungkin SMA MUHI gitu ya, itu sampai satu angkatan itu bisa 11, bisa kemarin hanya ya Pak Kos ya, angkatannya Pak Kos ya. Iya. Nah, harapannya dengan adanya guru penggerak ini nanti kita bisa benar-benar menerapkan semua materi, semua ilmu itu tidak hanya sekedar teori saja, tetapi benar-benar kita terapkan dalam sekolah kita. Karena saya menambahkan, keluar dari yang tadi ya Bu Anjar, menambahkan yang disampaikan oleh Bu Wahyu ketika kemarin pembinaan gitu ya. Nah, untuk akreditasi sekarang ini untuk poin-poinnya itu berbeda atau instrumennya itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Sekarang berbeda. Berbedanya apa? Jadi nanti itu lebih ke kinerja kita. Dalam artian itu nanti terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas itu nanti seperti apa. Itu nanti menerapkan ilmu-ilmu dari sekolah penggerak dan guru penggerak. Mau tidak mau kita harus benar-benar merealisasikan apa yang kita pelajari bersama. Nah, disinilah Kombel JH gitu ya, harapannya ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk saling berbagi ilmu. Di sini narasumber banyak sekali ya. Kita intinya saling berbagi dari kita untuk mewujudkan kita maju bersama-sama. Mungkin seperti itu saja.
Terima kasih. Baik, kalau bisa direview mungkin mau sedikit bahwa ternyata itu tadi ternyata, tapi muncul dari diri sendiri ya Bu Desi ya. Ya, satu pertanyaan lagi, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ke Mbak Afifah sih. Ada pertanyaan Bu Afifah. Jadi kalau kita korelasikan dengan teori dalam agama, itu ada orang itu motivasi beribadah 3. Satu karena mendapat ingin surga. Nah, kemudian yang kedua karena takut neraka. Yang pertama ini diibaratkan sebagai orang yang pedagang. Jadi dia itu pengen untung, nah pengen surga. Yang kedua karena takut hukuman atau ibadahnya seorang Buddha. Dan yang terakhir itu ikhlas. Mungkin yang kalau saya dari Nepal ini disiplin positif ini, kita ingin menciptakan anak-anak yang ikhlas belajar. Nah, ini bukan ya. Ya bagus. Belum pertanyaan ya. Baru pernyataan ya. Baru pernyataan. Yang saya tanyakan apa ya? Tapi, nah ini Bapak Ibu, mungkin ke Bu Afifah dan ke dari guru penggerak yang lain atau dari Bapak Ibu, sebetulnya saat ini apakah anak-anak kita itu sudah merasa bahwa belajar itu adalah penting? Yang kedua, yang kedua itu bagaimana cara kita agar anak-anak itu memiliki keyakinan bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan atau bahkan kecintaan mereka. Nah ini, monggo niki Bapak Ibu dari saya, bagaimana belajar itu bisa menjadi sebuah bukan hanya kebutuhan, tapi kecintaannya. Begitu. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Widodo. Tadi pertanyaan yang pertama apa? Gali, Apakah siswa kita kenapa konsep di sekolah itu tentang reward punishment itu tidak diutamakan, padahal dalam teori agamanya dilegalkan gitu. Wah, pertanyaan orang dulu. Kita tanyakan salah satu itu tadi. Oh gitu, nah itu. Silakan. Menurut saya kita nanti bisa berpendapat bersama-sama. Karena tadi pandangan satu dengan pandangan orang yang lain itu berbeda. Kalau menurut saya, kenapa kok tidak dilegalkan gitu ya Pak? Penghargaan dan punishment. Karena kalau penghargaan, anak itu nanti kalau tidak diberi imbalan lagi, dia mungkin melakukan sesuatu hal di sekolah, dia tidak akan melakukannya karena tidak ada imbalannya, tidak ada hadiahnya. Sedangkan kalau adanya punishment, hukuman, itu hanya akan menyembuhkan anak itu dari kesalahan itu hanya sementara. Contohnya, dia tidak pakai topi upacara, ada salah satu guru untuk menghukum dia. Dia oke, ada guru itu dia pakai topinya. Tapi kalau gurunya itu pas tidak masuk, dia nggak akan pakai topi karena merasa ya kan nggak ada yang hukum aku, gitu loh. Jadi lebih pada hanya sementara, efeknya itu sementara. Kalau di agama, kenapa kok itu dilegalkan? Karena itu sudah janjinya Allah, kita dikasih penghargaan Pak. Ini ranah Pak Guru agama ini Pak Wid. Kalau untuk agama ini, mungkin berarti bisa. Itu sama ya. Oh sama. Banyak satu ya. Satu frekuensi baik. Terima kasih, itu menurut saya Pak. Oh boleh Pak? Sudah cukup. Ya, begitu kemarin jawaban dari Bu Afifah bahwa di Al-Quran itu sudah Allah yang berfirman, maka lakukanlah gitu ya. Itu jawabannya, intinya gitu kan? Betul. Ya, jadi sekali lagi gimana? Pertanyaan kedua belum Bu Afifah. Bagaimana memiliki keyakinan? Membuat kecintaan terhadap sebuah belajar. Biar anak lebih senang belajar itu bagaimana? Oh, gimana caranya gitu. Nah, kalau ini beda tingkatan, beda cara Pak. Kalau di kelas bawah,
di kelas 1 itu yang penting adalah suasana nyamannya mereka belajar, maka mereka akan tumbuh rasa belajarnya. Jadi kalau anak-anak di kelas bawah itu dia butuh rasa nyaman yang ada di kelas, karena kalau kelas 1 itu kan mereka transisi dari TK. Beda lagi kalau untuk di kelas atas. Mereka, kita sebagai guru itu memotivasinya adalah kamu belajar ini gunanya untuk apa? Dulu pernah, saya cerita sebenarnya ya Pak. Dulu itu saya pernah waktu SMP, karena saya dulu SMP termasuk yang berdiri banget. Saya suruh pegang batu bata di tangan kiri, ballpoint di tangan kanan. Guru saya cuma bilang, itu waktu saya mau lulus kelas 3. Coba pegang, ringan mana? Ya ringan ballpoint lah Pak, dari zaman Nabi kan kita tetap enteng ballpoint, saya gitu jawabnya gitu. Berat tuh kalau batu bata. Nah, diibaratkan masa depanmu nanti, kamu tuh pengennya yang ringan apa yang berat untuk bekerja kamu, untuk masa depanmu nanti. Ya pengennya yang ringan. Kalau kamu pengennya ringan seperti ballpoint itu ya, apa yang ingin kamu, apa yang harus kamu lakukan dengan belajar. Karena dulu saya di swasta ya Pak, itunya kencang banget gitu kan. Ya begitulah, akhirnya kan menumbuhkan kesadaran bahwa oh aku pengennya masa depanku nanti, aku inginnya istilahnya Jawa ini nek kerja lara poso. Makanya aku harus belajar, caranya adalah dengan belajar. Nah itu kalau yang sudah SMP ke atas ya, kalau di SD itu rasa nyamannya mereka berada di sekolah, rasa nyamannya anak-anak ada di dalam kelas, dimana kita menciptakan pembelajaran yang memang memfasilitasi karakteristiknya anak. Begitu, itu menurut saya. Mungkin ada yang mau menambahi? Iya baik, bagus sekali Bu Alifah. Ada tambahan dari Pak Gus? Bu silakan Pak Gus. Mungkin cinta itu kalau orang dulu mengatakan dari mata turun ke hati. Jadi kita melihat dulu, wah itu kok cantik, dilihat kok enak di mata, kemudian turun ke hati, dirasakan menjadi cinta. Sama halnya dengan belajar. Mungkin anak-anak itu menjadi cinta belajar itu apabila belajar itu dikemas menjadi cantik. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Alifah. Belajar menjadi cantik itu yang bagaimana? Ya kalau kita kaum laki-laki melihat perempuan cantik itu mungkin sekarang ya, kalau saya itu yang agak hitam-hitam dikit, tidak terlalu tinggi, itu cantik. Seperti istri saya. Itu kalau saya. Kalau Pak Arif beda lagi. Bagaimana ukuran cantik? Nah inilah hubungan kalau anak itu namanya diferensiasi. Melihat ketertarikan dalam belajar itu kan berbeda-beda. Buatlah belajar itu menjadi cantik sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga si anak akan melihat, wah aku senang belajar sama Bu Afifah, nanti di setel video itu kan belajarnya cantik, anak senang dengan belajar. Mungkin itu dalam menciptakan anak menjadi senang belajar. Itu Pak Arif sebetulnya itu Pak Arif sudah melakukan dulu Pak. Pak sudah itu. Ketika pas pelajaran saya itu anak-anak oke kalau selesai nih. Habis itu Pak Arif, Pak itu digeret, gitarnya digeret nanti Pak Dot ya Pak. Saking senangnya itu sambil nyanyi gitu. Dan yang kedua ini juga Pak Arif dengan melakukan yang disampaikan Pak itu diferensiasi tadi Pak pembelajaran. Itu saya heran juga. Ada satu anak itu punya kebutuhan khusus ini. Saya ajak belajar seperti kelas anak-anak yang lain, sudah saya sendirikan, sudah saya beri model atau alat pembelajaran yang berbeda. Si anak ternyata masih belum senang, masih belum paham nih. Ketika si anak tak bawa masuk ke ruangan ini bersama teman-teman Mas Bayu dan teman-teman, ada Mas Fauzi, ada Mas Zeli, ada Bu Yulia dan sebagainya. Ini teman-teman PPL dari UNI maupun dari Sadar, si anak itu kok senang. Nah, sehingga Pak besok aku kesana lagi nggak Pak? Itu anaknya bertanya Pak. Bisa dikatakan bahwa si anak itu tadi secinta dengan belajarnya Pak, dengan gaya yang berbeda-beda Pak intinya itu.
dengan gaya yang berbeda, dengan cara atau menghasilkan pembelajaran yang berbeda juga, itu membuat anak menjadi semakin rindu sama Pak Arif, sama Pak Arif, sama belajar kita. Mungkin itu Bapak Ibu sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya, karena ada waktu yang nantinya kita bisa untuk rest di kantor, ngantuk sedikit, jalan kaki 2 menit menuju ke parkiran ya Desi. Ya, sehingga itu pas nanti jam 3. Nah, sepertinya cukup Bapak Ibu, nggak ada lagi pertanyaan, dan kesimpulan tadi juga sudah disampaikan. Bahkan ada juga tadi statement akhir tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Afifah, Pak Frans juga sudah menyampaikan pantunnya. Maka marilah kita akhiri dengan kita kembalikan acara ini kepada Bapak Usmayati sebagai Master of Ceremony. Bapak Usmanto, maaf, Bapak Usmanto sebagai Master of Ceremony. Afifah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir sampai akhir acara. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah aktif sehingga acara berjalan dengan baik dan lancar. Sampailah di akhir acara yaitu penutup. Marilah acara kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyusul karena ada undangan di dinas. Pak Sarjo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ambarsari, Kepala Sekolah dari SD Negeri Jatisharjo, Yogyakarta. Saya akan menyampaikan testimoni terkait dengan diseminasi dari guru penggerak Angkatan 11, Ibu Afifah, yang menyampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Menurut saya, kemarin sudah melaksanakan dengan baik gitu ya, kemudian menguasai materi, kemudian teman-teman yang lainnya, teman-teman sejawat yang lainnya itu sangat senang dalam mengikuti proses diseminasi tadi. Kemudian banyak ilmu yang dapat kami terima dan bisa kita terapkan di sekolah, khususnya di SD Negeri Jatisharjo. Kemudian menurut saya sudah sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya, sudah bagus dalam menjadi narasumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuswanto, saya adalah teman sejawat dari Ibu Afifah Nurlaili, guru SD Negeri Jatisharjo. Dalam hal ini saya melihat perubahan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Afifah dalam pembelajaran. Untuk saat ini saya melihat anak-anak terlihat lebih senang dan terlihat lebih aktif. Pembelajaran yang beliau lakukan sudah berpusat kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fransiskus Asisi Dwi Herwanto. Saya adalah guru dari SD Negeri Jatisharjo, Yogyakarta. Saya mengampu kelas 5B. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang apa yang telah saya peroleh selama mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Afifah Nurlaili selaku CGP Angkatan 11 Kota Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang budaya positif yang ada di sekolah kami. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Afifah, kami memahami terutama tentang budaya positif yang bisa kami kembangkan di sekolah kami di SD Negeri Jatisharjo. Kedepannya kami akan melaksanakan kegiatan yang sangat positif yang sudah
bahas dalam kegiatan diseminasi tersebut, sehingga kami bisa menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid dan selebihnya untuk membangun generasi penerus bangsa yang unggul dan berbudaya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Dida Husnala Dewi sebagai mahasiswa BPL PPG UNY PGSD gelombang 1 tahun 2024 akan memberikan testimoni terkait diseminasi kemarin. Bagi saya sebagai calon seorang guru, diseminasi kemarin sangat bermanfaat sehingga itu akan membangun budaya positif kita ketika kita dalam pembelajaran. Kita juga dibangun untuk berpikir out of the box dari apa yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kinerja dan juga masa depan peserta didik ini terhambat.